Kalau suhu panas kemarin itu kan bersifat lokal ya. Hanya beberapa daerah di Jabodetabek, contohnya Ciputat sini ya. Ciputat sini, kemudian ada di Sulawesi, ada di Palembang, ada di Bali, kemudian ada juga di Nusa Tenggara, ada juga di Semarang, Solo ya kan. Itu. Nah, kalau kita lihat itu semua adalah di kota-kota besar ya. Kalau saya melihat, analisa saya adalah itu karena pembangunan. Nah, sebenarnya kalau kita melihat perubahan iklim itu sebenarnya adalah perubahan cuaca jangka panjang sebenarnya. Jadi perubahan lokal dari beberapa tempat itu bisa menyebar ke kawasan lain yang nantinya bisa mempengaruhi juga yang bagian lainnya. Perubahan iklim itu terutamanya biasanya cuma dua ya yang dilihat itu, suhu atau kelembaban. Tapi kalau saya mempelajari di Indonesia, karakteristiknya ini bukan dipengaruhi oleh suhu, tapi oleh kelembaban atau hujan. Nah, di situ yang paling menariknya. Kalau di bagian negara Eropa kan suhu yang mempengaruhi mereka. Mungkin ini dikarenakan kita mempunyai dua iklim ya, kemarau dan hujan, dan mereka di sana memiliki 4 musim. Perubahan iklim sudah terjadi. Dan buktinya itu kita lihat ada gelombang panas. Tapi gelombang panas ini memang belum menjalar ke Indonesia karena Indonesia ini terletak di garis ekuator. Jadi karena kita di sini menerima panas yang merata sepanjang tahun. Jadi kita seolah-olah tidak merasakan gelombang panas. Tapi kalau di India, terutama di India bagian selatan, mereka sampai kulitnya hitam itu karena di sana memang ada penguapan yang terlalu tinggi. Sebenarnya sudah. Contoh ya, perubahan iklim yang sering terasakan, yang mungkin orang belum merasakan, yaitu terlambatnya datangnya hujan atau musim kemarau yang terlalu panjang. Nah, kalau musim kemarau yang terlalu panjang, maka musim hujan makan semakin pendek kan? Semakin pendek seperti itu. Itu satu ya. Kemudian dari segi meteorologi. Kalau dari segi aspek astronomi, mungkin kita bisa lihat sekarang perubahan iklim ini mungkin membawa kepada pergeseran astronomi. Contohnya zodiak atau bintang-bintang. Sebenarnya keadaan ini sebenarnya tergantung pada wilayah ya, topografi namanya, topografi dan geografi. Kita geografinya kebetulan memang rentan istilahnya seperti itu, karena kebetulan kita dilingkari oleh gunung api. Kalau di Eropa, Belanda itu memang mereka jauh dari hal-hal yang seperti itu. Kayak seperti di Jepang kan, mereka juga dilewati oleh gunung api. Saintis Indonesia yang meneliti di dua kutub ya. Saya meneliti di kutub selatan, Antartika, dan juga di kutub utara, Arktik. Sebenarnya kalau mulai penelitian itu, tapi belum ke Antartika ya, tapi sudah menggunakan data-data Antartika, itu tahun 2003 ya, ketika saya masuk S3 di Universitas Kebangsaan Malaysia. Tahun 2003, tapi saya baru berhasil masuk ke Antartika itu ketika akan lulus tahun 2007. Nah, itu karena memang Malaysia sedang memperhitungkan perubahan iklim sebenarnya. Jadi kuncinya mereka itu adalah sedang mempertimbangkan perubahan iklim. Jadi bagaimana mereka nanti mengadopsi perubahan iklim yang ada di kutub itu nanti dimasukkan ke dalam model iklim di Malaysia. Dengan peralatan yang saya buat itu, saya bisa meneliti bahwa benar atau teruji atau terproof istilahnya ya, bahwa di Antartika tuh kalau musim dingin suhunya turun. Ketika dia musim panas suhunya naik. Itu satu ya. Yang kedua, ketika musim dingin itu hampir tidak ada uap air. Kemudian ketika musim panas atau summer itu ada uap air. Uap air itu artinya di sini berpotensi untuk hujan. Di Antartika tidak ada hujan ya. Tidak ada hujan. Tapi ada uap air kecil, jumlahnya kecil. Nah, titik-titik air yang kecil. Di Antartika itu tidak ada hujan. Tapi awan ada, badai awan ada. Badai yang lebih ganas lagi ada, badai di angkasa istilahnya itu ada. Jadi hujan tidak ada, kita tidak akan tahu. Di sana itu daerah tinggi istilahnya, jadi daerah tinggi
Daerah tinggi itu artinya apa? Daerah tinggi kita bayangkan ya, kalau kita naik pesawat di Jakarta ya, hujan di bawah kan, ketika naik itu tidak hujan loh ya. Jadi pada ketinggian 6 km itu di bawah aja. Dia kan troposfer itu ketinggiannya 10 km, 10 sampai 12 km. Jadi kalau pesawatnya terbang di atasnya itu ya nggak hujan. Penerapan secara langsung itu belum ya, karena itu masih sifatnya proof of konsep istilahnya seperti itu. Jadi tapi dalam bentuk apa namanya polisi ya, kebijakan itu sudah, tapi kalau dia dalam bentuk produk atau paten itu belum. Saya memang belum mematenkan semua hasil yang saya peroleh di sana itu karena agak rumit.